Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 23 Oktober tahun 2022 adalah hari Minggu biasa ke-30, hari Minggu Misi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pasal 35 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak diabaikannya, ataupun jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sampai mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya dan memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, pasal 4 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sikap manusia di hadapan Allah dan sesama. Sikap seseorang terhadap sesama menentukan kualitas dirinya. Apa yang ditampilkannya lewat perkataan, sikap, dan perbuatan mencerminkan identitas orang tersebut. Jika sikap, perkataan, dan perbuatannya tidak berkenan di mata orang, ia menciptakan ketidaknyamanan dan ketidaksenangan pada sesama, bahkan kekecewaan dan sakit hati, konflik dan kemarahan. Kualitas orang tersebut tidaklah memadai atau bahkan rendah di mata Tuhan dan sesama. Sebaliknya, seseorang yang menampilkan tutur kata, sikap, dan perilaku yang baik di hadapan sesama menampilkan identitasnya dan kualitas hidupnya yang baik dan berkenan di mata orang lain. Kita hidup bersama dengan orang lain, dan karenanya perlu membangun keharmonisan hubungan dengan sesama, karena kita dipanggil untuk membangun kebersamaan dan bukan untuk merusaknya, untuk menciptakan persahabatan dan bukan memutuskannya, untuk membangun penghargaan terhadap sesama dan bukan perendahan martabat sesama, untuk membawa keselamatan dan bukan bahaya. Saudara-saudariku terkasih, dua tipe manusia dengan kepribadian yang berbeda
ditampilkan dalam perumpamaan yang diberikan Yesus kepada para murid tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama adalah seorang Farisi dan yang kedua adalah seorang pemungut cukai. Sikap seorang Farisi di hadapan Allah adalah membanggakan dirinya dengan apa yang diperbuatnya dalam ketaatannya terhadap aturan-aturan Taurat yang dilakukannya dengan teliti dan taat. Tipe yang kedua adalah si pemungut cukai. Ia tidak berkata lain, melainkan hanya berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Tidak ada hal lain yang dikatakannya selain pengakuan akan kesalahan dan dosanya. Maklumlah, si pemungut cukai adalah orang yang bekerja untuk pemerintah Romawi dan dalam hal penagihan pajak. Para pemungut cukai dijuluki pendosa karena mereka dalam ketidakjujurannya menagih lebih daripada yang dituntut, dan kelebihan itu adalah harta kekayaannya yang merupakan pemerasan dari rakyat, terutama dari orang-orang miskin. Kebiasaan orang yang tinggi hati adalah menganggap diri benar, kurang mau bertanya, berkonsultasi, musyawarah, mendengarkan pendapat orang. Ia merasa yang paling benar, mau menang sendiri, memaksakan kehendaknya tanpa peduli orang lain. Ia cenderung suka menghina, mengecilkan, merendahkan, mempersalahkan, meremehkan orang lain, dan memperlakukan orang lain secara tidak adil. Orang yang tinggi hati menginginkan suatu kehormatan tertentu yang sebenarnya tidak bisa diberikan oleh sesama gara-gara ketinggian hatinya. Sebaliknya, yang didapatkannya adalah perendahan dirinya di mata sesama. Bagi Yesus, orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Yesus bersabda, "Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Sebaliknya, orang yang mau rendah hati justru mengangkat martabat dirinya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Karena itu, doa pemungut cukai bagi Yesus adalah orang yang doanya dikabulkan. Yesus bersabda, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama dari kitab Putra Sirak berbicara tentang doa orang-orang kecil yang didengarkan Allah, yaitu orang yang terjepit didengarkannya, jeritan yatim piatu tidak ia abaikan, demikian pula cerita janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan segenap hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan, karena doa orang miskin menembus awan. Sikap yang berkenan di hadapan Allah
adalah sikap orang yang memasrahkan hidup mereka pada penyelenggaraan Allah dan yang mempercayakan diri mereka pada tuntunan dan pemeliharaan Allah. Rasul Paulus adalah orang yang dulunya orang Farisi dari garis keras, yang dengan kekerasan hatinya memenjarakan dan membunuh orang-orang Kristen, tetapi dalam kerendahan hatinya, ia mau bertobat dan berbalik menjadi rasul Tuhan. Ia justru rela menderita demi Tuhan dan jemaat yang dibentuknya. Pertobatan Paulus menghasilkan peninggian dan kemuliaan dirinya. Paulus berkata, "Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan." Saudara-saudariku terkasih, kita sebagai umat beriman perlu menjaga kualitas kita dengan mengedepankan kerendahan hati sebagai kunci untuk berkomunikasi dengan Allah dan dengan sesama. Dengan kerendahan hati, kita memberi penghormatan kepada Allah dan penghargaan kepada sesama. Dengan demikian, kita menempatkan diri sebagai pribadi rohani yang memberikan kesejukan, kedamaian, kesatuan, kegembiraan, dan keselamatan di mana saja kita berada dalam setiap aspek kehidupan kita. Hendaknya kita menunjukkan suatu sikap pertobatan terus-menerus dan pembaharuan yang tak kunjung henti, agar kita membangun kualitas kerohanian kita yang berkenan di mata Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin.